Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, terhormat Bapak Sekretaris Lembaga, Bapak Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir pada hari ini, rekan-rekan operator, baik operator register maupun operator validatif yang di sekalian, sesuai agenda kita hari ini kita akan mendiskusi beberapa materi teknis. Namun yang pertama itu terkait laporan data dan tata kelola pendataan perguruan tinggi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak David Aulia Akbar. Kemudian diseminasi dan pemanfaatan PDDT yang akan disampaikan oleh Bapak Pranova Herdianto. Kemudian terkait dengan integrasi sister akan disampaikan oleh Bapak Andrianto Santoso, dan kemudian ditutup oleh Bapak Abdul Nasir yang akan menyampaikan job feeder dan strategi pendataan PDDT sekaligus memberikan laporan hasil evaluasi capaian pelaporan PDDT 2019-1 untuk perguruan tinggi di LLDC Wilayah 9. Nah, ini insya Allah kita akan bagi dua sesi. Yang pertama penyampaian materi, tapi akan disampaikan secara panel. Masing-masing narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 5 menit. Kemudian kita akan diskusi panel secara bersama-sama, dan sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian pada saat melakukan registrasi sudah kami sampaikan kepada kami dari karir terkait dengan strategi dosen serta perubahan dosen adalah menggunakan data yang salah satunya data itu Bapak dilaporkan dari perguruan tinggi dalam saat ini sangat terasa adalah proses dan saya coba Bapak Ibu terkait dengan untuk dosen IDSI di bawah Kemdikbud itu dosen tetap baik PNS maupun non PNS ya, saat ini sedang berjalan laporan naturalisasi peserta yang bisa ikut di tahapan jurusan. Kemudian kita juga fasilitasi dosen-dosen berusaha untuk jenjang karirnya asisten ahli hingga ke profesor. Nah, sesuai dengan Permendikbud 92 tahun 2014 bahwa seorang untuk naik dari rektor bisa diberikan setelah lulus atau ya, jadi kita memfasilitasi juga untuk dosen mereka, namun untuk terus bagi dosen mereka itu pembiayaannya diberikan pada perguruan tinggi atau personal. Jadi ketika terproses sudah dimulai proses, maka ada kewajiban bagi peserta atau perguruan tinggi untuk bayar pembiayaan pelaksanaan proses. Nah, ini Bapak Ibu, server itu terkait dengan portofolio dosen, dengan potensi akademik, serta juga data dari pengajaran dan untuk pengajaran ada beberapa hal yang berdasarkan laporan Bapak Ibu di PDDT. Ini semua tahun dalam deskripsi diri dan isi ya, jadi seorang dosen yang berkualifikasi itu akan menarasikan data berbasis isi. Mungkin saat ini ya beberapa hari yang lalu sempat ramai
juga banyak peserta itu tidak memiliki data di aktivitas kemahasiswaan, dan ternyata data aktivitas kemahasiswaan itu dilaporkan di aplikasi sumber PDB. Tapi alhamdulillah sudah ada selesai. Jadi untuk saat hanya untuk gelombang saat ini ya, jadi diizinkan untuk teman-teman melalui Twitter. Itu bagi DF yang saat ini sedang sekitar tahap 1 dapat turut minimal untuk aktivitas kemahasiswaan dan aktivitas mahasiswa, dan itu hanya bisa dilakukan di gelombang ini saja. Tidak dosen yang sudah di tahap 5 tapi tidak selesaikan produksi yang sedikit, karena nanti ketika kita bagi gelombang 2 dia biasanya sudah bisa ikut bermanfaat. Kita harus di luar prediksi seperti itu. Kemudian yang sempat ramai kemarin terkait dengan skor TPA, dan karena ini basis adalah portofolio dosen, berarti pemenuhan sertifikat potensi akademik dan bahasa Inggris itu diperoleh ketika seorang dosen ketika dia telah menjadi dosen tetap. Ya, jadi kita lihat PMI-nya. Jadi memperhatikan Bapak Ibu di perguruan tinggi ketika mengumpulkan data PMI, ya, karena seringkali data PMI itu tertimpa, entah itu dengan PSP, surat tugas atau yang lain. Nanti bisa mendapatkan kata kebenarannya di bagian mana. Kemudian terkait dengan aplikasi, karena pastinya seorang dosen untuk peserta adalah asisten, minimal asisten ahli, berarti dia minimal punya satu tulisan saat dia mengajukan pengangkatan pertama dalam jabatan dosen ahli atau lektor. Kalau dosen tidak memiliki satu pun publikasi, berarti dipertanyakan mekanisme pengangkatan dalam jabatan pertamanya yang mensyaratkan satu publikasi. Ini proses terusnya kita saja saat ini sudah tahap 5. Jadi yang kita lihat adalah data D3. Nah, data D3 ini bersumber dari PDDI. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat kondisi real pegawainya, datanya melalui aplikasi Twitter, dia sudah eligible atau belum. Jika belum eligible, itu bisa dapat dilakukan perubahan data kapan saja, tanpa harus menunggu pengumuman seperti itu. Karena kami mengumumkan untuk data D3, jadi sebelum diumumkan data D3, perguruan tinggi mengupayakan agar dosen-dosen yang belum lulus itu agar eligible di aplikasi Twitter. Nah, lewat aplikasi Twitter ini PDB validasinya untuk LLBC selesai di LLBC saja, untuk data pribadi, riwayat pengangkatan, dan jadi tidak perlu validasi juga secara fisik. Oke, jadi kami rilis data D3, kemudian tahap D4 dari perguruan tinggi. Jika dosen tidak lulus di penilaian profesional, maka dia diberi kesempatan untuk melakukan di tahun yang akan. Jika kuota belum terpenuhi, jadi nanti langsung tahap D4, tidak perlu awal lagi dari D3. Begitu juga kalau misalkan dari D4 sudah lulus dari 5, yang akan dinilai, berarti nanti ketika sudah tahapan D5 itu ada vonis lulus tidak lulus. Bagi dosen tidak lulus itu tidak dapat ikut terus gelombang berikutnya di tahun pertama, jadi harus dalam berusaha. Di surat edaran kami terkait dengan penerapan D5, jadi dosen-dosen yang tidak menyelesaikan penelitian deskripsi pada portofolio dalam tanggal 20 maka dia masih tidak ikut di gelombang terus kedua, langsung ditahapan D5.
tapi dengan konsekuensi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, beberapa data yang difasilitasi untuk dapat input semua itu tidak dapat dilakukan lagi, tidak harus dilaporkan di bidang prediksi. Dosen paling telat tanggal 20 Mei di PPU dan PPU, kemudian PPU paling telat akan proses dosen tanggal 22 Mei. Untuk selanjutnya diproses oleh direktur dan guru. Oke, jadi sebenarnya ini untuk eligible terus tinggal dosen mengupdate data saja di Twitter. Jika dia belum punya jabatan ya berarti dia perbaiki datanya, kebutuhan data, angkat. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah masa kerja Bapak Ibu, masa kerja dosen. Jadi di peraturan itu masa kerja melihat dosen itu mungkin di perguruan tinggi selama 2 tahun. Jadi kalau misalkan ada dosen yang sudah robek maka di tempat baru ini itu harus 2 tahun. Jadi tidak hanya sekedar melihat saja, dan tapi juga dilihat perguruan tinggi tersebut sudah 2 tahun atau belum gaji eligible. Nah, ini perbaikan dalam filter data eligible. Kemarin jadi terkait dokumen kata awalnya hanya berupa data, namun dokumennya tidak ada. Cara membuat agar dosen mengupload dokumen kesepakatannya. Kemudian karena data dosen itu punya jaknya kosong, tapi kalaupun ada jaknya misalkan asisten ahli, template-nya itu tidak valid, itu post di 1 Januari 1970. Nah, data ini yang harus dibenarkan oleh dosen. Itu juga dengan pangkat, kemudian masa kerjanya harus 2 tahun di Homebase saat ini. Jika dosen tersebut pernah pindah Homebase. Nah, kemudian terkait dengan sertifikat bahasa Inggris dan potensial akademik tidak semua lembaga bisa ahli. Jadi ini proyek peraturan kita terbitkan di awal tahun. Lembaga ini yang ahli sertifikatnya. Jadi kalau misal di luar ini saat verifikasi di 4 Maret terus kita nyatakan sertifikat oleh anak. Kemudian bagi Bapak Ibu dosen serta yang memiliki keuntungan untuk mengganti salah satu TKD atau TKD maka pasti sertifikat pekerjaannya itu diupload di tempat yang sesuai diklat, karena nanti walaupun sudah lulus tempat ketika dinilai oleh asesor ditemukan tidak ditemukan dokumen sertifikat, maka biaya tersebut akan dikenakan kuota. Kalau kuota berarti otomatis tidak lulus, gitu ya. Dan nilai 4 ini akan berubah beda-beda, tergantung dengan kelengkapan yang dapat besar. Sekarang terkait dengan masa penelitian deskripsi ada 24 akhir. Ya, untuk poin A ini datanya juga berdasarkan data penganggaran yang dilaporkan perguruan tinggi melalui Twitter. Ya, jadi tidak bisa itu manual. Tambah lagi untuk peningkatan kualitas data pemanfaatan. Twitter 224. Di sini peran perguruan tinggi adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai pimpinan perguruan tinggi bisa untuk katakanlah dia diberi kesempatan untuk membina kegiatan mahasiswa atas tes kemanfaatan baik di ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler agar mereka punya portofolio terhadap kegiatan kemahasiswaan ini, sehingga ketika mereka proses terus mereka tidak kepentingan lagi untuk dan ini juga datanya nanti harus lewat aplikasi Twitter. Hanya untuk sertifikasi ini yang digunakan tapi setelah itu jadi kami mendukung untuk
pelaporan melalui aplikasi. Nah, ini contoh pengisian diri, jadi nanti Bapak Ibu bisa sarankan ke DIS-nya untuk melihat tampilan bukti berkedot terkait dengan bentuk pengisian dari diri. Ini terkait dengan data realnya, ya. Jadi buku data realnya juga pastikan dokumen yang terupload. Nah, untuk kategori penilaiannya skor 1 sampai 7 itu bisa Bapak Ibu lihat di buku berkedot. Nah, nanti ketika saat pengajuan portofolio, SDP itu tidak dapat menentukan portofolio jika ada data penelitian buku karena tidak seperti bagian dan dapat masukan kosong. Jadi kalau salah satunya kosong itu tidak dapat dijadikan untuk tahap selanjutnya karena data-data tersebut digunakan sebagai faktor dalam identitas diri. Jadi dosen identitas diri itu harus ada fakta pada sisinya. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung di awal. Ya Bapak Ibu, ini terkait dengan masalah. Ini datanya adalah dari PDDT untuk dapat manfaat diberikan oleh laporan akhir ini juga praktek PKL. Nah, kalau untuk terus yang kita ambil hanya untuk aktivitas program mahasiswa dan namun secara fakta kemarin ketika kita menerapkan ini kita hanya sekitar 1.000 saja yang di kegiatan di dari salah dari aktivitas ini. Akhirnya kita diskusi dengan DPD, kita lagi beri saran untuk manual asalkan data tidak tetap berdiskusi atau berdiskusi sekarang untuk di salah satu sebuah kegiatan. Tapi ini hanya bisa di gelombang 1. Jadi kalau misalkan dosen menggunakan ini jadi ketika mereka proses tertutup berikutnya tidak lulus gelombang 1 ini atau tidak lengkap portofolionya tidak diberikan, maka data tersebut harus dilaporkan melalui 3. Oke, nanti kalau kondisinya sama 2 DRA baru akan berubah. Oke, ini bobotnya saja penting jadi ini rata jika program sama informasinya ya jadi salah lagi akibat terhadap wanita itu yang salah lengkap ada diri dan akhir dari saat hebat dari segala kabur mungkin saja dari saya terkait dengan proses dan portofolio dosen itu beberapa diperoleh di prediksi jadi menurut laporan tentu itu taraf. Coba dari saya. Terima kasih Mas Irianto. Selanjutnya Mas Abdi Nasr, silakan. Kami kasih waktu sekitar 5 menit dulu ya. Mohon Pak Nasr langsung ke hasil evaluasi saja mungkin. Dashboard. Ini mau sharing dulu kan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala RHDP Wilayah 9 dan Bapak Ibu sekalian, tidak ada banyak yang saya sampaikan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak David dan Pak Pranova. Ini hanya sedikit saja mungkin Bapak Ibu. Misalnya ini yang pertama ada langsung pertanyaan, kalau kita melihat kondisi data ya, ada contoh analisis seperti ini. Dari mana bukan yang ini, kita mulai dari ini dulu ya. Caranya ini kelihatan ya Bapak Ibu, kelihatan ya Om Wali? Ya kelihatan Om.
Misalnya pertanyaannya seperti ini contohnya, bagaimana proyeksi mahasiswa di LLDT wilayah 9? Nah ini kalau kita lihat jumlah mahasiswa baru di LLDT wilayah 9 dari tahun 2010 sampai 2019 itu turun 25 ribuan, angkanya turun 25 ribuan. Ini kalau kita proyeksi, jangan-jangan ini trennya menurun terus sampai 2021, 2021 trennya akan turun terus, jangan sampai mentok sampai ke angka 50 ribuan. Ini seharusnya jangan terjadi ya, soalnya dari tahun ke tahun ini seperti ini polanya turun terus. Entah itu memang peminatnya yang berkurang untuk kuliah di LLDT wilayah 9 atau pendataannya yang belum pasti yang ini bisa juga nanti dari patokan di LLDT wilayah 9. Kalau seandainya APK nasional itu meningkat, APK nasional meningkat ya, kemudian APK LLDT wilayah 9 itu menurun, nah berarti benar mahasiswa yang ada di LLDT wilayah 9 itu pindah kuliahnya ke luar LLDT. Banyakkan kuliahnya di luar LLDT wilayah 9, entah itu di Jawa, di mana atau ke daerah mana itu mereka keluar dari LLDT wilayah 9. Jadi ada pertanyaan kenapa sih pada keluar dari wilayah 9 kuliahnya, ada apa? Itu perlu dievaluasi satu. Nah kemudian terkait kondisi pelaporan, langsung saja ya. Ini kondisi pelaporan kita seperti ini di LLDT wilayah 9. Update kapan ini Mas? Bentar ya, ini dulu tampilkan yang langsung di dashboardnya dulu. Update-nya per hari ini. Jadi sebelum acara tadi, ini sudah kelihatan ya yang di dashboard. Sebelum acara hari ini kita update ya. 2019 itu yang masuk 69,69%. 2019 dari jumlah mahasiswa yang memiliki aktivitas di LLDT berarti 367.597 mahasiswa, masih ada 159.000 yang belum ada aktivitasnya. Nah ini perlu dikejar. Kalau 69%, sementara periode pelaporan ini sudah tutup untuk yang tipe 1, berarti ini mungkin yang perlu dikejar pelaporan aktivitas. Itu kalau kita mengabaikan kondisi mahasiswa baru yang terus menurun tadi ya, dengan asumsi semua mahasiswa baru sudah didatakan di sini. Kalau seperti ini kondisinya, berarti ini aktivitas masih kekurangan 159.000 mahasiswa yang belum ada aktivitasnya ataupun belum distatuskan keluar. Mungkin jadi pertanyaan. Dari sisi pelaporan seperti itu, yang di sebelah kanan dan kiri ini yang tadi disampaikan Mas Arif, kita itu mengukur juga beberapa indikator terkait pelaporan, misalnya satu kelengkapan data perguruan tinggi. Secara rekap keseluruhan itu 80% ya, hampir 81%. Apa itu kelengkapan data perguruan tinggi? Ini melengkapi mengikuti atribut seluruh di tabel perguruan tinggi. Jadi misalnya terkait kecamatan, alamat, jalan, bujur, lintang itu kita ukur semua dari total atribut itu, kemudian kita hitung catatannya. Ternyata kapasitasnya lumayan ya, lumayan di 80%, tapi masih banyak mungkin yang belum mengisi lintang dan bujur. Sedangkan kita perlu untuk menganalisa data sosial ke depannya. Misalnya kita mau mengukur pertumbuhan prodi dan perpekatan prodi di suatu wilayah, ini masih agak susah. Kenapa? Karena lintang bujurnya belum didatakan dengan benar atau belum didatakan. Begitupun juga di data prodi, Om Ali ya, Bapak Ibu sudah lihat. Ini baru 13% yang mengisikan lintang bujur. Ini baru indikator lintang bujur yang kita ukur di data prodi. Nah, itu baru 13% yang mengisikan lintang bujur itu. Kami harapkan ini bisa diisikan lagi supaya angkanya setidaknya mengikuti data PT-nya ini, agar kita bisa menganalisa, bisa memanfaatkan data ini, data spasial ini dalam pengambilan keputusan. Begitupun juga di lingkungan LLDT sendiri, data ini pasti nanti perlu juga untuk pemanfaatan. Mungkin akan jadi salah satu pertimbangan ketika perizinan prodi, kita akan melihat titik-titik prodi berdasarkan lintang bujurnya. Nah, kemudian untuk kelengkapan pendidikan dosen,
itu di angka 96,34%. Ini lumayan lengkap ya jenjang pendidikan dosennya dan cukup aman. Memang mungkin masih ada beberapa jenjang pendidikan dosen itu yang perlu diperbaiki. Misalnya ini bisa dilihat di bawah ya, ada kondisi jenjang pendidikan tertinggi, kondisi dosen yang tidak wajar, di mana jenjang pendidikannya itu masih ada yang nul, sedangkan dia itu mengajar di prodi S1, prodi S2, prodi D4, profesi D3, seperti itu. Ataupun juga yang jenjang pendidikannya S1, kemudian dia mengajar di prodi D1, oke lah. Kemudian ini ada yang jenjang pendidikannya misalnya S1 mengajar di S1 juga. Nah ini sejumlah 2.594 orang. Mungkin hal-hal yang ini perlu diperhatikan. Ini tadi sudah disampaikan sama Pak Prof juga bahwa ini jangan sampai ucapan kita sebenarnya sudah bagus hanya karena belum diupdate saja. Jadi mungkin bisa jadi perhatian bahwa data-data itu perlu untuk kita update. Nah begitu pun juga dengan jabatan fungsional dosen ini datanya jauh lebih tidak baik ya dari kelengkapan pendidikan dosen. Ini belum sampai 50% kelengkapannya untuk jabatan fungsional, karena kalau dia belum sampai 50% angkanya masih tinggi. Yang jabatan akademiknya itu nul, artinya kosong, belum memiliki jabatan akademik. Entah itu di NCDK ataupun NITN, kalau di LUP mungkin saja ya, mungkin saja. Tapi ini ada NITN juga, asisten ahli NITN. Ini perlu jadi perhatian nanti, perlu jadi perhatian juga. Nah mungkin seperti itu secara keseluruhan di LLDT ini masih menggunakan kondisi 2018 saja ya, dan 81% ini untuk rapor di LLDT wilayah itu 70,68%. Seperti itu. Kalau kita lihat misalnya salah satu perguruan tinggi besar ya di LLDT, kita sebut misalnya Universitas Muslim Indonesia. Ini kita ambil contoh saja salah satu ya. Nah, pendaftaran di Universitas Muslim Indonesia itu sudah lumayan bagus sampai 2019 saja ya. Itu 97%. Di tahun-tahun sebelumnya itu berkitaran di antara 98%, 99%, ada juga di beberapa tahun 95%. Konsisten setiap tahun masih ada sebenarnya beberapa mahasiswa yang belum ada aktivitasnya yang belum dilaporkan. Misalnya di 2019 ini bertambah jadi 596 orang. Kemungkinan ini karena mahasiswa baru itu sudah didatakan data mahasiswanya, PPD-nya sudah dimasukkan tapi belum diberikan aktivitas semesteran. Kemungkinan seperti itu. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan juga angkanya naik di Universitas Muslim Indonesia ini ya. Kami harapkan mungkin ini bisa jadi contoh juga dan bisa kita apresiasi untuk dari sisi pelaporan datanya lumayan baik, cukup baik walaupun belum sampai 100%, tapi ini sudah bisa sangat bisa kita apresiasi. Sangat bisa kita apresiasi bahwa pelaporannya sudah di atas 90%. Dan bahkan di 2018 sama 18 itu mencapai angka 99%. Hanya saja mungkin nanti kami bisa tolong juga kelengkapan data prodi itu bisa diperhatikan. Nah, di mana di kelengkapan data prodi ini belum ada yang mengisikan bintang dulu dari prodi itu. Masih 0,0%. Mungkin seperti itu Pak Ali kondisi pelaporannya secara singkat. Artinya apa? Overall itu masih perlu dikejar ya, pelaporan di LLDT ini masih perlu dikejar. Dan yang perlu diperhatikan untuk pelaporan mahasiswa baru itu apakah memang datanya seperti itu? Ada penurunan mahasiswa yang kuliah di wilayah LLDT? Apakah seperti itu? Banyak yang kuliah di luar dari wilayah Sulawesi pindah keluar ke Pulau Sulawesi kuliahnya, atau jangan-jangan laporannya yang tidak sesuai yang sekarang, atau jangan-jangan yang tidak sesuai laporannya yang lama sampai datanya double. Mungkin seperti itu yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.